Bapak dan Ibu, tinggal bersama anak di usia senja seringkali terasa seperti pilihan yang penuh harapan. Ada kebersamaan, ada rasa aman, dan ada kehangatan keluarga. Namun di balik itu, tidak sedikit yang diam-diam merasakan hal yang berbeda. Bukan karena tidak disayangi, tetapi karena ada perasaan halus yang sulit diungkapkan, merasa kurang dihargai, bahkan terkadang seperti hanya membantu tanpa benar-benar dianggap. Dalam hati pun muncul pertanyaan yang pelan namun menyentuh. Apakah saya masih berarti di rumah ini? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Perasaan ini sangat manusiawi. Setelah bertahun-tahun menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan, perubahan peran di usia senja bisa terasa tidak mudah. Tanpa disadari, batas antara membantu dan terbebani bisa menjadi tipis. Apa yang awalnya dilakukan dengan niat baik, perlahan bisa terasa seperti kewajiban yang melelahkan jika tidak disikapi dengan bijak. Ada seorang ibu berusia 72 tahun, Ibsari. Ia tinggal bersama anaknya dengan harapan bisa menikmati masa tua dengan tenang. Awalnya ia membantu pekerjaan rumah dengan sukarela. Namun lama-kelamaan, hal itu menjadi kebiasaan yang dianggap biasa oleh lingkungan di rumah. Ia mulai merasa lelah, tetapi sulit untuk mengungkapkan. Dalam melihatnya ia berkata, saya hanya ingin dihargai, bukan dimanfaatkan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berada di posisi seperti ini. Jika hal ini tidak disadari, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi lelah, perasaan tidak dihargai semakin kuat, dan hubungan perlahan kehilangan kehangatannya. Bahkan yang paling menyentuh, kita merasa kehilangan posisi kita sendiri di dalam keluarga. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah, keadaan ini bukan sesuatu yang harus dibiarkan. Dengan sikap yang tepat dan kesadaran yang bijak, Bapak dan Ibu tetap bisa menjaga wibawa, tetap dihargai, dan tetap hidup dengan tenang meskipun tinggal bersama anak. Maka dari itu, dalam pembahasan ini kita akan melihat bersama hal-hal yang perlu diwaspadai agar tidak tanpa sadar kehilangan harga diri di rumah sendiri. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang merasakan hal yang sama. Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu diwaspadai saat tinggal bersama anak di usia senja adalah terlalu sering melakukan semuanya sendiri hingga tanpa sadar dianggap sebagai kewajiban. Niat awalnya mungkin tulus, ingin membantu, ingin meringankan beban anak, atau ingin tetap merasa berguna. Namun ketika itu dilakukan terus-menerus tanpa batas, perlahan orang di sekitar bisa mulai menganggapnya sebagai hal yang seharusnya. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Awalnya membantu tetapi lama-kelamaan terasa seperti harus. Secara psikologis, ketika sesuatu dilakukan berulang tanpa batas yang jelas, orang lain akan terbiasa dan menganggap itu sebagai peran kita. Bukan karena mereka tidak menghargai, tetapi karena tidak pernah ada batas yang terlihat. Akibatnya, niat baik yang awalnya tulus bisa berubah menjadi beban yang melelahkan. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan berarti kita tidak boleh membantu, tetapi penting untuk menjaga keseimbangan agar tetap dihargai. Ada seorang bapak berusia 70 tahun, Pak Hasan. Ia selalu membantu pekerjaan rumah setiap hari, membersihkan, memasak, bahkan mengurus hal-hal kecil lainnya. Awalnya ia merasa senang bisa membantu. Namun lama-kelamaan, ia merasa lelah karena semua itu seolah menjadi tanggung jawabnya. Dalam hatinya kita sepakat, mengapa ini jadi seperti kewajiban? Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Tubuh menjadi lelah, hati merasa tidak dihargai, dan hubungan perlahan berubah menjadi tidak seimbang. Bahkan yang paling menyentuh, kita merasa kehilangan batas antara membantu dan terbebani. Namun Bapak dan Ibu, membantu itu mulia tetapi menjaga diri juga penting. Dengan memberi batas yang wajar, kita justru menunjukkan bahwa kita layak dihargai. Kadang tidak melakukan semuanya adalah cara untuk menjaga wibawa. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena seberapa banyak yang dilakukan, tetapi karena siapa Bapak dan Ibu dalam keluarga. Maka dari itu hal pertama ini mengingatkan kita bahwa terlalu banyak memberi tanpa batas bisa membuat kita perlahan dianggap biasa. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling belajar menjaga keseimbangan dalam keluarga. Bapak dan Ibu, hal kedua yang perlu diwaspadai adalah terlalu jarang mengungkapkan perasaan atau kebutuhan diri sendiri. Banyak orang tua memilih diam, menahan lelah, menahan kecewa,
karena tidak ingin merepotkan anak atau takut dianggap menuntut. Niatnya baik, ingin menjaga suasana tetap tenang. Namun tanpa disadari, diam yang terlalu lama bisa membuat orang lain tidak pernah benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ingin bicara tetapi akhirnya memilih menahan. Secara psikologis, orang lain tidak selalu bisa memahami apa yang tidak pernah diungkapkan. Ketika kita tidak menyampaikan batas atau kebutuhan, mereka cenderung menganggap semuanya baik-baik saja. Akibatnya pola yang kurang seimbang terus berjalan, dan perasaan tidak dihargai bisa semakin dalam. Namun bapak dan ibu perlu memahami, mengungkapkan perasaan bukan berarti mengeluh, tetapi bentuk kejujuran yang sehat dalam hubungan. Ada seorang ibu berusia nomor 9 tahun, Ibu Lina. Ia sering merasa lelah dengan rutinitas di rumah, tetapi tidak pernah mengatakannya. Ia takut dianggap banyak permintaan. Hingga suatu hari, ia mencoba berbicara dengan lembut kepada anaknya tentang apa yang ia rasakan. Ternyata anaknya justru memahami dan mulai membantu lebih banyak. Dalam hatinya ia berkata, "Ternyata mereka tidak tahu, karena saya tidak pernah bicara." Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin bapak dan ibu juga pernah berada di posisi seperti ini. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Perasaan terpendam menjadi beban, hubungan terasa tidak seimbang, dan hati semakin lelah tanpa jalan keluar. Bahkan yang paling menyentuh, kita berharap dimengerti, tetapi tidak pernah memberi kesempatan orang lain untuk memahami. Namun bapak dan ibu, berbicara dengan lembut adalah langkah yang sangat penting. Tidak perlu keras, tidak perlu menyalahkan, cukup jujur dan tenang. Dari situlah orang lain bisa mulai mengerti dan menghargai. Bapak dan ibu tetap berharga dan layak didengar, bukan hanya memberi. Maka dari itu, hal kedua ini mengingatkan kita bahwa diam yang terlalu lama bisa membuat kita perlahan tidak terlihat. Jika bapak dan ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling menguatkan untuk lebih berani menjaga diri. Bapak dan ibu, hal ketiga yang perlu diwaspadai adalah terlalu bergantung secara emosional pada anak. Di usia senja, keinginan untuk dekat, diperhatikan, dan ditemani adalah hal yang sangat wajar. Namun ketika seluruh harapan kebahagiaan hanya bertumpu pada anak, tanpa disadari hal itu bisa menjadi beban bagi mereka. Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, merasa sedih ketika anak sibuk, atau kecewa ketika perhatian tidak sesuai harapan. Secara psikologis, setiap anak memiliki tanggung jawab hidupnya sendiri, pekerjaan, keluarga, dan berbagai tekanan yang tidak selalu terlihat. Ketika mereka merasa menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan orang tua, muncul tekanan yang membuat hubungan terasa berat. Namun bapak dan ibu perlu memahami, ini bukan berarti anak tidak sayang, tetapi mereka juga sedang menjalani hidupnya. Ada seorang bapak berusia 73 tahun, Pak Amir. Ia merasa sangat bergantung pada perhatian anaknya. Ketika anaknya sibuk dan jarang berbincang, ia merasa sedih dan kecewa. Hingga suatu saat, ia mulai mengubah kebiasaan, mengisi waktu dengan hal yang ia sukai, berinteraksi dengan lingkungan lain, dan tidak lagi hanya menunggu perhatian. Perlahan hatinya menjadi lebih tenang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata kebahagiaan tidak harus menunggu orang lain. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin bapak dan ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi tidak seimbang. Anak merasa terbebani, dan hati orang tua mudah kecewa. Bahkan yang paling menyentuh, kedekatan yang diharapkan justru terasa menjauh karena tekanan yang tidak terlihat. Namun bapak dan ibu, menjaga kemandirian emosional adalah bentuk kekuatan di usia senja. Ketika kita memiliki sumber kebahagiaan dari dalam diri, hubungan dengan anak justru menjadi lebih ringan dan hangat. Bapak dan ibu tetap berharga, bukan karena bergantung tetapi karena mampu berdiri dengan tenang. Maka dari itu, hal ketiga ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang seimbang akan menjaga hubungan tetap sehat. Jika bapak dan ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena cerita bapak dan ibu bisa menjadi penguat bagi orang lain. Bapak dan ibu, hal keempat yang perlu diwaspadai adalah terlalu mudah menerima semua perlakuan tanpa menjaga batas. Kadang karena ingin menjaga keharmonisan, kita memilih diam ketika sesuatu terasa tidak adil. Kita menahan, mengalah, dan berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya. Namun tanpa disadari, sikap ini bisa membuat orang lain menganggap bahwa semua hal tersebut wajar. Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ada yang tidak nyaman tetapi memilih untuk tidak berkata apa-apa.
Secara psikologis, ketika batas tidak pernah ditunjukkan, orang lain tidak akan tahu di mana harus berhenti. Bukan selalu karena mereka tidak peduli, tetapi karena tidak ada tanda yang jelas. Akibatnya, perlakuan yang kurang menghargai bisa terus berulang. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, menjaga batas bukan berarti melawan, tetapi bentuk menjaga diri dengan cara yang bijak. Ada seorang ibu berusia 71 tahun, Ibu Maryam. Ia sering merasa tidak enak hati jika menolak permintaan di rumah. Semua ia lakukan meskipun tubuhnya sudah lelah. Lama-kelamaan ia merasa semakin terbebani. Hingga suatu hari ia mulai berani mengatakan, tidak dengan cara yang lembut. Tidak ada konflik besar, justru perlahan orang di sekitarnya mulai lebih memahami. Dalam hatinya ia berkata, ternyata menjaga batas itu penting. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berada di situasi seperti ini. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Tubuh menjadi lelah, hati merasa tidak dihargai, dan hubungan menjadi tidak seimbang. Bahkan yang paling menyentuh, kita merasa tidak memiliki ruang untuk diri sendiri. Namun Bapak dan Ibu mengatakan cukup dengan cara yang baik adalah bagian dari menjaga harga diri. Kita tetap bisa bersikap lembut, tetapi juga tegas dalam batas yang wajar. Dari situlah, orang lain belajar untuk menghargai. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan berhak diperlakukan dengan baik di dalam rumah sendiri. Maka dari itu hal keempat ini mengingatkan kita bahwa menjaga batas adalah bentuk menghargai diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling menguatkan untuk hidup lebih seimbang. Bapak dan Ibu, hal kelima yang perlu diwaspadai adalah kehilangan kemandirian dalam hal kecil sehari-hari. Terkadang karena tinggal bersama anak, kita mulai terbiasa bergantung, dari hal sederhana hingga keputusan kecil. Awalnya mungkin terasa wajar, tetapi jika dibiarkan, perlahan bisa membuat posisi kita berubah di mata orang lain. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Semakin hari, semakin banyak hal yang tidak lagi dilakukan sendiri. Secara psikologis, kemandirian adalah bagian penting dari harga diri. Ketika seseorang tetap mampu melakukan hal-hal sederhana, ia akan dipandang lebih berdaya dan dihargai. Sebaliknya, jika terlalu bergantung, tanpa disadari orang lain bisa mulai melihat kita sebagai pihak yang selalu membutuhkan bantuan. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan berarti harus memaksakan diri, tetapi menjaga kemampuan yang masih bisa dilakukan. Ada seorang bapak berusia 75 tahun, Pak Karim. Setelah tinggal bersama anaknya, ia mulai terbiasa meminta bantuan untuk banyak hal, bahkan yang sebenarnya masih bisa ia lakukan. Lama-kelamaan ia merasa dirinya tidak lagi seperti dulu. Hingga suatu hari, ia mulai kembali melakukan hal-hal kecil secara mandiri, menyiapkan kebutuhan sendiri, berjalan ringan, dan mengatur aktivitasnya. Berlian ia merasakan perubahan bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada cara orang lain memandangnya. Dalam hatinya ia berkata, saya masih bisa. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Rasa percaya diri menurun, posisi dalam keluarga berubah, dan perasaan tidak dihargai bisa semakin kuat. Bahkan yang paling menyentuh, kita merasa kehilangan jati diri yang dulu begitu kuat. Namun Bapak dan Ibu, menjaga kemandirian adalah cara untuk menjaga harga diri. Tidak perlu besar, cukup dari hal-hal kecil yang masih bisa dilakukan dengan baik. Dari situlah rasa dihargai akan tetap terjaga. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena bergantung, tetapi karena mampu berdiri dengan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu hal kelima ini mengingatkan kita bahwa kemandirian adalah kekuatan yang perlu dijaga di usia senja. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk tetap mandiri dan dihargai. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami semua hal ini bersama, perlahan kita bisa melihat satu hal yang sangat penting, bahwa tinggal bersama anak di usia senja bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri agar tetap dihargai. Bukan dengan keras, bukan dengan menuntut, tetapi dengan sikap yang bijak dan seimbang. Kita telah melihat bagaimana terlalu banyak membantu tanpa batas, terlalu lama diam, bergantung secara emosional, tidak menjaga batas, hingga kehilangan kemandirian bisa membuat posisi kita perlahan berubah tanpa disadari. Semua itu bukan kesalahan yang harus disesali, tetapi kesadaran yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki keadaan. Jika hal-hal ini tidak dijaga, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi lelah,
Hubungan terasa tidak seimbang, dan perasaan tidak dihargai semakin kuat. Bahkan yang paling menyentuh, kita bisa merasa asing di rumah sendiri. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Tidak perlu perubahan besar, cukup mulai dari langkah kecil, menjaga batas, menjaga kemandirian, dan menjaga cara kita bersikap. Bapak dan Ibu tetap berharga dan layak dihargai, bukan karena apa yang dilakukan, tetapi karena siapa Bapak dan Ibu dalam keluarga. Dengan sikap yang tepat, bukan hanya wibawa yang terjaga, tetapi hubungan juga bisa menjadi lebih sehat dan hangat. Usia senja bukan tentang kehilangan peran, tetapi tentang menjalani peran dengan lebih bijak. Dengan kesadaran ini, hidup bisa tetap tenang, dan hati tetap damai meskipun tinggal bersama anak. Mari kita mulai dari hari ini, menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga hubungan. Jika Bapak dan Ibu merasa ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan. Dan jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, karena pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga harga diri di usia senja. Bapak dan Ibu, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu hal yang layak kita simpan dalam hati, bahwa dihargai oleh orang lain sering kali dimulai dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Di usia senja, kita mungkin tidak lagi melakukan banyak hal seperti dulu, tetapi nilai diri kita tidak pernah berkurang. Justru di fase ini, kebijaksanaan dan ketenangan menjadi kekuatan yang paling berharga. Dalam perjalanan hidup yang panjang, Bapak dan Ibu telah melewati begitu banyak hal, pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang tidak ternilai. Dan meskipun saat ini peran mungkin berubah, itu tidak berarti posisi kita menjadi lebih rendah. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam mulai menyadari bahwa menjaga harga diri bukan tentang menunjukkan kekuatan, tetapi tentang menjaga sikap dan batas dengan tenang. Ada seorang bapak berusia 76 tahun, Pak Hamid. Ia pernah merasa tidak lagi dihargai di rumahnya sendiri, namun perlahan ia mulai mengubah cara bersikap. Tidak lagi melakukan semuanya, mulai berbicara dengan lembut, dan menjaga kemandiriannya. Tanpa ia sadari, perubahan itu membuat orang di sekitarnya mulai memperlakukannya dengan lebih hormat. Dalam hatinya ia berkata, ternyata menghargai diri sendiri adalah awal dari dihargai. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang berada dalam proses yang sama. Jika kita terus mengabaikan diri sendiri, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi lelah, perasaan tidak dihargai semakin kuat, dan hidup terasa kurang bermakna. Bahkan yang paling menyentuh, kita kehilangan rasa percaya diri yang seharusnya tetap kita miliki. Namun Bapak dan Ibu, selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Tidak perlu sempurna, tidak perlu terburu-buru, cukup mulai dari kesadaran kecil dalam setiap sikap dan keputusan. Maka dari itu, mari kita pegang satu hal ini, bahwa hidup yang tenang dan penuh harga diri dimulai dari cara kita menjaga diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan satu hal yang ingin mulai dijaga hari ini di kolom komentar, karena dari langkah kecil itu, kita sedang membangun hidup yang lebih damai, lebih dihargai dan lebih bermakna.